الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada malam ini Allah jumpakan kita di Masjid Nabawi Islamic School. Mudah-mudahan jumpa kita di masjid ini menjadi sebab kelak kita mendapat perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada pertemuan terakhir kita sudah membicarakan pikiran-pikiran buruk, ya, atau pikiran yang tidak ada manfaat. Kemudian hari ini kita akan bicara mungkin terbalik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, pikiran yang paling mulia dan paling bermanfaat adalah yang ditujukan untuk Allah dan negeri akhirat. Pikiran yang ditujukan untuk Allah dan negeri akhirat itu ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, tolong direnungkan. Jadi pikiran-pikiran yang baik itu adalah pikiran yang ditujukan kepada Allah dan untuk kepentingan akhirat. Pelan-pelan ya ikhwah. Kita seringkali membaca, ya, mendengar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidup, seluruh aktivitas hidupku dan juga matiku semata-mata karena Allah. Jadi seluruh aktivitas kita itu ditujukan kepada Allah. Itulah pikiran terbaik. Kemudian juga dijelaskan bahwa seluruh kegiatan dalam kehidupan yang kita lakukan dan apapun yang kita raih itu orientasinya adalah untuk akhirat. Quran surat Al-Qasas 28 ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang Allah telah berikan kepada kalian di dunia ini. Jadi bahwa fikiran terbaik yang pertama tadi diorientasikan kepada Allah, dan fikiran yang terbaik adalah menjadikan seluruh apa yang kita lakukan di dunia, yang kita raih di dunia, semata untuk kebahagiaan negeri akhirat. Jadi sungguh aneh memang jika pikiran manusia itu hanya berorientasi duniawi. Demi Allah, itu adalah kebodohan. Oleh sebab apa? Yang pertama, dunia tidak lama. Lalu bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu di dunia ini hanya berorientasi duniawi? Karena dunia itu tidak lama. Al-Quran menjelaskan
Begitu singkatnya pada Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Qala illa labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, berapa lamakah tinggal kalian di dunia? Kok menjadikan hidup ini hanya berorientasi dunia, berpikir hanya dunia, tidak berpikir untuk akhirat? Berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Kata Allah, tanyakan kepada mereka yang berhitung. Lalu Allah memberitahu, kalian tinggal di dunia hanya sedikit, sebentar. Seandainya kalian mengerti. Karena ketidakmengertian kita, ketidakpahaman kita, jauhnya kita dari agama, sehingga kita menjadikan dunia ini orientasi dan pikiran-pikiran kita habis hanya untuk dunia. Coba renungkan kembali ya akhwah, betapa ruginya kita. Yang kita fikirkan terus menerus dan kita jadikan orientasi, Rasulullah katakan itu tidak lebih lebar daripada sayap nyamuk. Yang kita jadikan orientasi, yang kita habis pikiran kita hanya untuk itu, yang kata Rasulullah SAW lebih menjijikkan daripada bangkai anak kambing yang cacat. Nah inilah ikhwah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, pikiran yang paling mulia adalah pikiran yang ditujukan kepada Allah dan pikiran yang ditujukan untuk kebahagiaan negeri akhirat. Picik memang kalau kita menjadikan pikiran kita hanya untuk dunia. Saya berkali-kali mengatakan, sahabat Ali pernah berkata, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisaba wa ghadan hisabun wala amala. Dunia ini akan pergi tinggalkan kita. Lalu bagaimana kita hanya berpikir dan berorientasi kepada sesuatu yang akan meninggalkan diri kita? Dunia ini akan pergi. Sedangkan akhirat itu akan datang menemui kita. Karena itu fikiran yang baik adalah fikiran yang berorientasi kepada ukhrawi. Fikiran yang ditujukan kepada Allah. Dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Sedang akhirat pasti akan datang menjemput kita. Kepastiannya adalah satu, kita tidak bisa menunda. Tak bisa pula memajukan. Quran surat 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada setiap umat itu ada batas waktunya. Dan jika batas waktu itu telah tiba, manusia tidak bisa menunda sedetik pun. Dan tidak bisa pula memajukannya. Kematian itu datang ya akhwat. Maka tujukan fikiran kita untuk akhir. Coba dalam hidup ini akhi, kita bayangkan. Kalau kita menjalankan hidup ini berorientasi akhirat demi Allah, hidup kita pasti akan baik. Tapi jika
hidup kita ini berorientasi duniawi, maka hidup kita pasti hancur. Pasti. Karena dunia itu adalah pangkal dari seluruh keburukan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kecintaan kepada dunia menjadi pangkal dari semua keburukan. Dunia pergi tinggalkan kita, akhirat datang jemput kita, dan itu pasti. Dalil kedua kepastiannya adalah Al-Quran surat 63 ayat 11. وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sekali-kali tidak akan ditangguhkan. وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Sekali-kali tidak akan ditangguhkan kematian itu apabila waktunya telah tiba. Tidak akan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Tak ada satu pun yang kita kerjakan yang tidak ada pertanggungjawaban di akhirat, dan tidak ada satu pun kebaikan yang kita lakukan yang tidak mendapatkan nilai kebaikan akhir. Itu kepastian ya akhwah. Lalu bagaimana fikiran kita hanya habis untuk mikirin dunia? Demi Allah rugi. Antum mikirin kejahatan orang, kedoliman orang, rugi. Rugi. Hanya memupuk kebencian. Hanya memupuk sakit hati dan kotoran. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti. Ketika itu terpupuk dalam jiwa kita, kotoran-kotoran itu menempel dan berdiam dalam diri kita, maka banyak kerugian yang akan kita dapatkan. Seorang ulama pernah berkata, min alamati sawadil qalb, di antara kotor hitamnya hati itu, tanda-tandanya adalah alla yajida lidzunubi mafsa'an. Tidak akan ada rasa takut, khawatir dalam melakukan perbuatan dosa. Wala litta'ati mawqi'an, dan tidak akan ada keseriusan dalam melakukan ketaatan. Wala litta'ati manja'an. Afwan, wala lil maw'idati manja'an. Dan setiap nasihat-nasihat yang kita dengar tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Kalaupun kita mengerti dan paham, berhenti menjadi kekuatan intelektual, tapi tidak menyerap ke dalam hati yang kemudian tidak pernah berubah menjadi sikap. Saudara-saudaraku, kemudian kepastian datangnya akhirat itu, kenapa pikiran kita harus tertuju kepada akhirat? Dalil yang ketiga adalah surat 62 ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladhi tafirruna minhu, yang kalian semua lari darinya. Tidak ada yang mau mati. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan datang menemui kalian. Pasti. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu, yang gaib dan yang nampak. Lalu dipaparkan segalanya kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Ikhwah, bagaimana habis pikiran kita untuk dunia? Yuk, pikiran terbalik, kata Imam Ibnu Qayyim, orientasikan kepada Allah dan berorientasi ukhrawi, akhir. Jangan dunia. Karena itu
Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang orang yang dianggap cerdas. Ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas. Siapakah orang mukmin yang paling pintar, paling cerdas ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah di antara mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang kedua adalah di antara mereka yang paling baik mempersiapkan oleh-oleh untuk kematiannya. Begitulah orang mukmin berpikirnya, orientasinya jauh ke depan, yaitu akhir. Maka fikirkan, apakah koper-koper kita sudah penuh untuk kita bawa ke akhirat? Jangan-jangan kematian yang pasti datang dan kita tidak pernah tahu waktunya itu, kita tidak pernah mempersiapkan diri. Akhirnya dekat kematian itu. Begitu dekatnya dia tidak punya jarak. Rasulullah SAW pernah bertanya, atadruna ma hadhi wa ma hadhi? Tahukah kalian apa ini, apa ini? Warama bihasatain, tiba-tiba Rasulullah melempar dua kerikil. Wahadaka al-ajal, wahadaka al-amal. Nabi mengatakan ini kerikil yang dekat adalah kematian dan kerikil yang jauh itu adalah angan-angan. Mati itu dekat, pasti. Maka yuk kita robah pola fikir kita, berorientasi ukhrawi dan bermuara berorientasi kepada Allah. Itulah pikiran terbaik. Jangan ada di kepala kita hanya dunia, 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 dunia. Rugi ya ikhwah. Dunia ini cuma mainan. Sesungguhnya itu adalah akhirat. Quran surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya seandainya kalian mengerti. 29 ayat 64. Ikhwani wa ikhwati fillah. Saya meneruskan apa yang disampaikan sahabat Ali. Dunia akan pergi meninggalkan kita. Sedangkan akhirat akan datang jemput kita. Pasti. Tidak mungkin tidak. Semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian, ikhwani wa ikhwati fillah, kata sahabat Ali, keduanya dunia dan akhirat itu punya budak. Maka janganlah kalian jadi budaknya dunia. Jangan habiskan fikiran-fikiran kita hanya berorientasi duniawi. Masa ia pagi, siang, malam yang difikirkan dunia. Betapa rugi. Waktu lewat hanya berfikir dunia-dunia. Yang difikirkan tidak lebih lebar daripada sayap seekor nyamuk. Yang difikirkan tidak lebih menjijik, bahkan lebih menjijikkan daripada bangkai anak kambing yang cacat. Coba kita renungkan kembali ya. Waktu ini kalau sudah lewat, dia tidak akan kembali. Anfasun la ta'ud. Waktu itu bagaikan hembusan nafas yang dia tidak akan kembali lagi. Karena itu kata sahabat Ali, jadilah kalian budaknya akhirat. Jangan pernah jadi budak dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisaba. Hari ini kita di dunia, tempatnya beramal, tempatnya berladang, tempatnya menumpuk kebaikan. Tidak ada pertanggungjawaban. Wa ghadan, dan nanti di akhirat, hisaba wala amal. Yang ada tinggal hisab, pertanggungjawaban, kesempatan amal sudah tidak ada. Hari inilah. Jangan sampai penyesalan itu nanti datang di ujungnya. Ketika kesempatan sudah tidak ada lagi.
hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, dia berteriak, "Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, maka saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan." Itukah yang kita tunggu ya ikhwan? Penyesalan itukah? Atau wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Mereka berteriak di neraka, "Ya Allah, ya Rabb, keluarkan kami dari neraka, maka kami akan beramal soleh berlainan dengan masa hidup yang dulu saya lakukan. Bukankah kami telah memberi umur panjang, kesempatan waktu kepada kalian untuk berfikir bagi yang mau berfikir, tapi kalian cuek, abai? Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang pemberi peringatan, tapi kalian abai." Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, yuk orientasikan fikiran kita kemana? Kepada Allah dan akhirat. Dunia ini sebentar ya ikhwah. Masa antum mau habiskan? Jangan bersedih karena kita tak cukup beruntung pada persoalan dunia. Bukankah kebahagiaan yang kita inginkan akhirat? Dan jangan terlalu bangga yang Anda memiliki segalanya, karena itu semua akan pergi tinggalkan Anda. Bayangkan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim tadi adalah pikiran yang paling mulia dan paling bermanfaat adalah yang ditujukan untuk Allah dan negeri akhirat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pikiran yang ditujukan untuk Allah, ya, dan untuk kepentingan ukhrawi. Yuk lebih banyak kita mikir sekarang ya ikhwah. Apa yang sudah saya siapkan untuk kematian saya? Apa yang saya siapkan nanti ketika saya bertanggung jawab di hadapan Allah? Kalau kita mikirnya ini, insya Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kewajiban kita. Dan kita juga tidak akan pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Karena itu banyak-banyak mengingat mati. Akthiru dzikra hadimul laddat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat saat-saat terputusnya segala kenikmatan dunia. Perbanyak. Ingat ya akhi. Jadi nanti kita berfikirnya itu benar. Kenapa ya ikhwah? Orang itu bisa melakukan apapun. Karena dia nggak mikir nanti ada urusan akhirat. Dia hanya berpikir seolah-olah hidup ansih dunia. Setelah itu selesai. Tak ada pertanggungjawaban. Baik, dipahami ini? Dipahami ya? Yuk masuk ke dalam isinya. Fikiran yang ditujukan untuk Allah, kata Imam Ibn Qayyim, terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, ya ikhwah, yuk renungkan. Yang pertama, memikirkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Mengimplementasikannya, serta memahami maksudnya. Yang karenanya Allah menurunkan ayat-ayat tersebut tidak sekedar membacanya, tapi membacanya hanyalah sebagai sarana. Sebagai sebagian salaf berkata, Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Tetapi orang-orang malah menjadikan bacaan Al-Quran sebagai pengamalan. Berhenti di membaca. Saya ingin luruskan pelan-pelan. Ikhwah, ayo renungkan. Kita diajarkan untuk akrab dengan Al-Quran. Untuk apa? Akrab dengan Al-Quran. Antum tahu caranya akrab dengan Al-Quran? Yang pertama, tilawah. Quran itu mesti kita baca. Jangan pernah ada hari lewat
kecuali kita membaca Al-Quran. Saya ulangi ya, jangan pernah hari ini lewat kecuali kita membaca Al-Quran. Kita ini unik. Kita ingin jadi orang yang tenang, bahagia, jauh dari kesengsaraan. Tapi kita jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu yang menenteramkan jiwa kita. Seorang ulama pernah berkata, kesengsaraan hidup itu sebabnya 5. Yang satu diantaranya adalah al-bu'du 'anil Quran. Jauh dari Al-Quran. Quran itu pengingat, penenang jiwa. Maka Quran itu mesti diapain ya akhi? Yang pertama mesti, itu caranya akrab dengan Al-Quran. Tanya pada diri kita, adakah waktu, hari yang lewat di mana kita tidak membaca Al-Quran? Para sahabat mengulang Al-Quran terus menerus. Kita ingin tentram jiwa kita, iman kita ingin bertambah, tapi membaca Quran kita tidak. Ustaz, saya berorientasi akhirat. Tapi sekedar setengah jam kita siapkan waktu baca Quran, kita tidak bisa. Sementara kita nonton itu, nonton ini, nonton itu. Ngobrol sana sini, waktu kita habis. Akhi, antum coba deh. Yang keras hati. Pemarah. Emosional. Kalau ngambil keputusan tidak pernah dipikir, saya sarankan hafalin Quran, nggak usah banyak-banyak, hafal 3 juz saja akan merubah prinsip hidup kita. 3 juz saja dari Quran, hafalkan, akan membuat kita jauh lebih tertata, tidak emosional, lembut. 3 juz saja ya aku, nggak usah banyak-banyak. Tapi hafalkan. Akan merubah batin kita. Maka sering saya bilang, tak ada terapi terbaik menahan emosi melebihi terapi Al-Quran. Tidak ada. Kalau antum meledak-ledak, gampang emosi, coba antum mulai menghafal Al-Quran. Nanti itu akan menghilang ya. Menghilang. Coba. Tapi memang Rasulullah SAW risau. Kita ini umatnya mengaku memang Quran pedoman, tapi kita jauh dari Quran. Coba buka Quran surat 25 ayat 30. Al-Furqan. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. Berkata Rasul, ya Rabb, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Tidak diperdulikan. Kita berkata Quran pedoman hidup kita. Kita berkata dengan Quran hati menjadi damai. Kita berkata iman bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, iman bertambah. Tapi nyatanya kita jauh dari Al-Quran. Sama kita juga berkata, saya tidak ingin jadi pemarah. Tapi obat untuk tidak jadi pemarah, kita tidak pernah konsumsi. Coba ya ikhwan. Ya? Akrab dengan Al-Quran. Caranya satu apa tadi? Baca. Yang kedua, tadabbur. Apa tadabbur itu? Berusaha memahami. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran?
Oh ternyata ada yang memang paham Quran. Kenapa kelakuannya mesti begitu? Atau hatinya yang sudah terkunci. Sehingga dia tidak masuk ke dalam hati. Karena memang kata Nabi bagaimana? Kalau hati sudah mati, bagaimana akhi? Pada kajian kita sebelumnya, Tazkiyatun Nufus. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ingat Ustadz, kalau Ustadz pernah ngajar kitab Tazkiyatun Nufus. Isinya yang gimana kata Nabi? Kalau hatinya sudah kotor gimana Ustadz? Satu, kalkuz mujakhir. Yang kedua, la ya'rifu ma'rufan. Yang ketiga, wala yunkiru munkaran. Yang keempat, illa ma asyraba min hawa. Emang hati itu kalau sudah keras ya ikhwah. Satu, seperti gayung tertelungkup. Gayung tertelungkup. Tahu gayung tertelungkup? Syuf. Apa ya contoh? Nih akhi. Ini gayung. Gayung bukan ini? Bukan. Tutup gelas ya. Anggap ini gayung. Tertelungkup. Gayung itu untuk ciduk air, untuk nyimpan air. Kalau tertelungkup bisa menciduk atau tidak? Bisa nyimpan atau tidak? Begitulah hati kalau sudah keras. Bukan tak paham, tapi hatinya yang terkunci. Sehingga dia tidak masuk. Gimana tidak mau terkunci ya ikhwah? Yang kita makan haram, dosa kita lakukan tiap hari. Gimana tidak mau terkunci? Riba. Gimana tidak mau terkunci hati ini? Sulit menerima kebenaran. Sulit. Ya sudah, baca. Lalu setelah dibaca diapain? Berusaha mentadabburi. Caranya gimana? Butuh ustadz antum. Datang ke kajian. Ada Ustadz Nizar, hafidhahullah. Ada Ustadz Mukhtaram, hafidhahullah. Ada Ustadz Abu Ihsan. Dan ustadz-ustadz yang lain. Datang. Antum datang. Kajian. Itu namanya berusaha mentadabburi. Tidak sekedar membaca. Setelah ditadabburi, maka diapakan? Diamalkan. Itu namanya akrab dengan Quran. Satu, dibaca Al-Quran itu. Antum jangan sepelekan. Membacanya luar biasa ya ikhwan. Satu huruf kita baca, berapa kebaikan kita dapat? Masya Allah ya ikhwan. Saya tanya, nih akhi, di Plaza Indonesia, gaya banget Ustaz ngomong Plaza Indonesia. Yang terfikir sama saya saja ya ikhwan. Kenapa sih dok diketawain? Ya udah pasar Sunan Giri. Dekat ya, garib ini. Ya, pasar Sunan Giri. Ada diskon. Apa? Diskon. Bazar. Pakaian. Murah, branded. Antum berusaha datang atau tidak? Jujur aja, jujur. Berusaha datang antum. Betul atau enggak? Barang bagus-bagus, murah-murah. Antum kok nggak datang? Rugi antum. Satu huruf baca Quran 10 kebaikan yang Allah siapkan. Kalau tidak baca, rugi atau tidak? Cuman rugi? Bodoh. Betul ya. Itu disiapkan oleh Allah, satu huruf kau baca. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha. Sudah berapa huruf itu? Kita tidak mau. Tapi kalau ditanya pengen masuk surga. Ya kalau tidak mau baca Quran, gak mau sholat, mau masuk surga, bikinlah sendiri surga. Iya, bikin sendiri. Khusus. Nah ini ya. Jadi baca, tadabburi, bacanya berapa gimana tadi? Baca satu huruf, 10. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang mengamalkan Quran tapi tidak membaca, tidak suka membaca, maka Nabi umpamakan seperti buah kurma. Tahu buah kurma? Manis, ada wanginya. Nah, seperti itulah.
Orang yang mengamalkan Quran tapi tidak gemar membaca seperti buah kurma. Rasanya manis tapi tidak ada semerbaknya. Tidak ada wanginya. Orang mukmin yang senang membaca Quran dan mengamalkannya itu seperti buah utrujah. Baunya wangi, rasanya enak. Baunya wangi, rasanya enak. Itu apa itu namanya itu? Apa? Utruja. Buah utruja. Saya nggak bilang durian tadi. Buah utruja. Nah, orang mukmin yang baca Quran dan mengamalkannya seperti buah Anda bilang durian. Utruja. Kalau orang munafik senang baca Quran, itu seperti buah apa? Rayhan, kesemek. Mana kesemeknya? Jadi orang munafik tapi suka baca Quran. Karena orang munafik itu selalu menampakkan dirinya orang baik. Tapi dia tidak baik. Itu seperti buah raihana. Baunya wangi, tapi rasanya nggak enak. Itu raihan. Kalau orang munafik tidak suka baca Quran, seperti handolah. Baunya busuk, rasanya nggak enak. Nah itulah ya ikhwah. Nah antum membacanya Al-Quran ini, antum tahu nanti. Kata Nabi, Iqra'u Al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِ. Karena nanti Quran itu akan datang di hari kiamat. Apa? Memberi syafaat. Bagi siapa? Li ahli. Bagi orang yang memang membacanya. Dan antum tahu, dalam hujjah yang lain, nanti Quran itu datang kepada Allah di hari kiamat. Yaqulul Quran, ay Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-lail fashaffi'ni fi. Kata Quran, ya Allah Rabb, sungguh dia ini dulu aku larang tidur malam karena dia membaca aku, maka perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya, dan Allah memperkenankan. Sudah ada. Baru mulai ya. Baru 45 menit. Sudah ada. Ya silakanlah. Aina al-muadzin? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. 1 menit. 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 1
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. محمد الذي وصل الفضيلة والشرف. Ikhwani wa ikhwati fillah, kita teruskan ya. Untuk bagian pertama ini, ya, maka saya menyimpulkan yang pertama ya akhi, akrablah dengan Al-Quran. Caranya, yuk kita baca Al-Quran. Jangan pernah membiarkan waktu kita sehari tidak membaca Al-Quran. Jangan. Harus setiap hari ya ikhwah, agar hati kita lembut, agar iman bertambah, agar hati kita tenang. Akrab, baca Quran. Antum tidak usah banyak-banyak. Saya sering mengatakan 3 lembar aja. Kalau antum 3 lembar setiap hari membaca Al-Quran, setiap 4 bulan antum hatam Al-Quran. Kalau kita sudah terlewat 1 hari ndak, antum qadha. Antum qadha, antum iqab diri antum. Siapa yang bisa mengikop diri kita kalau bukan kita sendiri? Anak kemarin tidak baca, maka hari ini 6 lembar. Begitu. Karena amal yang dihargai itu adalah ya akhi, yang kontinuitas wa in qallah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Tapi ada kontinuitas, akrab dengan Al-Quran. Nah, kemudian setelah antum membacanya, maka antum tadabburi. Antum datang ke kajian yang membahas Al-Quran, kajian yang membahas sunnah. Datang ya akhwat. Kemudian yang ketiga setelah itu mengamalkan. Jangan hanya sekedar dibaca, dipahami, tapi kita tidak mengamalkannya. Kemudian kalau bisa yang terakhir, diapain? Dihafalkan. Makanya tadi untuk melembutkan jiwa kita, 3 juz saja hafal. 3 juz saja. Akan merubah ya akhi diri kita ya akhwat. Percaya. Antum coba baca. Kenapa demikian? Saya ingin sampaikan satu persatu tentang sifatnya Al-Quran. Yang pertama ikhwah, kenapa ana tadi sampaikan begitu? Karena Quran itu obat. Yang bilang obat ini siapa? Allah. Bukan ana. Allah. Yang menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Namanya syifa. Banyak sekali ayatnya. Antum buka surat Al-Isra, surat 17 ayat 82. Surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran. Surat 17 ayat 82. Ketemu akhi? Kadang-kadang lama ya antum ya. Tidak apa-apa lah ya. Tayyib. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran. Ma huwa syifa, sesuatu yang menjadi penawar, obat. Akhi, orang-orang dulu kalau sakit tidak langsung obat. Apa yang diambil? Dia baca Quran. Kalau belum, dia sedekah. Kita obat dulu. Quran ini obat, penawar ya akhwat. Bahkan dijelaskan dalam ayat yang lain itu, penawar apa yang ada di dalam dada. Sesaknya kita di mana? Di sini kan? Sakit hati, dendam, iri, dengki, hasad. Lepas itu semua. Antum rajin baca Quran, hancur dia. Tapi bacanya jangan hanya sampai tenggorokan, masuk ke hati. Ya, jangan baca Quran hanya targetnya. Jangan target kuantitasnya, tapi kualitasnya antum perhatikan. Baca dengan tenang, masuk ke dalam jiwa. Masya Allah, nikmat banget. Dan itu menjadi obat.
Tidak hanya itu, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran itu obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Antum ingin punya jiwa yang care, ya, punya jiwa yang penyayang, pemaaf, lembut, dekat dengan Quran. Dekat dengan Quran. Jadi antum kalau sudah mulai ngerasa, kok saya gini amat ya, kok saya ini temperamental ya, kok saya kasar, udah deh baca Quran. Baca Al-Quran. Perbanyak bacanya. Yang tadinya 3 lembar jadi 1 juz. Iya serius. Itu jadi penawar. Ya akhwah, jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Nah, dan Quran itu bahkan dikatakan oleh Quran sendiri adalah ruh. Oleh siapa? Oleh Allah. Ruh. Ruh itu adanya di mana? Ruh itu merupakan sesuatu yang ada di dalam tubuh seseorang. Dan ruh itu membuat hidup seseorang. Kalau nggak ada ruh, begitulah Al-Quran itu ruh bagi orang mukmin. Itu penghidup jiwa kita. Akhi, hati kalau sudah terasa mati, deketin Quran, baca Quran. Kok gini amat ya? Kok saya nggak punya care? Kok saya kayak batu? Gak punya rasa sayang? Kok dolim? Kok angkuh? Deketin Quran. Baca Al-Quran. Quran itu roh. Coba buka antum surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara. Surat 26. Bukan Asy-Syura ya. Surat Asy-Syu'ara. Ayat 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh. Apa maksudnya? Al-Quran dengan perintah kami. Ruh. Orang gak ada ruh gak bisa hidup ya ikhwah. Hidupkan hati. Dengan apa? Dengan apa? Al-Quran. Ayo ya ikhwah. Ini sudah bel ya tadi ya? Sudah bel sholat ya? أين الأستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد كيف؟ نستمر ولا؟ طيب كويس. طيب يا أخوة. Ayo, perhatikan lagi. Apa sifatnya Al-Quran itu kemudian? Al-Quran itu disebut juga dalam Quran itu sebagai balag. Sebagai apa? Balag. Apa artinya balag? Kabar yang sempurna. Kabar yang sempurna. Itu di dalam Quran. Antum baca surat Ibrahim. Surat ke-14 ayat 52. Hadza balagul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Surat 14 ayat 52. Hadza balagul linnas, dan ini adalah kabar yang sempurna bagi manusia. Kabar yang sempurna. Ana mau tanya, Quran ini sempurna atau tidak ya akhwah? Sempurna. Apapun. Nih Al-Quran itu. Al-ikhbar bima madha. Mampu mengabarkan sesuatu yang terjadi jutaan tahun lalu. Betul atau enggak? Karena dari siapa? Dari Allah. Kalau dibilang dari Nabi, lah, Nabi bukan arkeolog. Al-Quran bahkan mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Bil mustaqbal. Apa itu? Kiamat. Dikabarkan enggak oleh Quran? Dikabarkan. Quran menyajikan sesuatu yang ilmiah. Coba lihat antum tentang reproduksi,
tentang tata surya. Banyak sekali. Al-Quran menyajikan hukum yang memberi solusi dalam kehidupan. Carilah, datangi Quran. Sempurna kabarnya di dalam Quran. Tapi orang gak baca Quran. Dia langsung bilang, kok kamu gitu? Gak ada di Quran. Gak baca, sudah bilang gak ada. Quran sempurna atau tidak? Sempurna. Yuk kunjungi, datangi Al-Quran. Al-Quran itu basyiran, pemberi kabar gembira. Betul atau enggak? Banyak enggak yang dikabarkan gembira oleh Quran? Antum beramal saleh, surga menunggu antum. Antum beriman, hati antum tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tenang, kabar gembira ya ikhwah. Coba. Apalagi antum beriman, kata Quran, hidup antum aman, antum beriman, hidup antum akan selalu benar karena antum berada dalam petunjuknya Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah rasa aman dan petunjuk. Kalau Anda beriman, hidup Anda akan merasa aman, tentram. Kenapa? Karena antum punya Allah, antum yakin dengan Allah. Apa yang ditakuti? Tidak ada. Kabar gembira ya. Jelas atau tidak? Dan banyak lagi kabar gembira dalam Quran. Ustaz tadi membacakan bahkan pada Al-Baqarah ya. Pada rakaat pertama, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berikanlah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka adalah surga yang indahnya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbayang oleh pikiran. Kabar gembira Ustaz bacakan. Tapi juga Al-Quran peringatan. Peringatan. Anda melakukan kemaksiatan dosa, antum akan seperti ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Kau lakukan syirik, kau lakukan membunuh, kau berzina, hukumannya berat. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati. Akan dilipat gandakan azabnya kelak di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Kau kekal di neraka dalam keadaan hina. Peringatan. Peringatan. Quran pemberi kabar gembira dan juga peringatan. Bahkan ya akhi, betapa gembiranya Quran memberitahu dan membahagiakan kita. Jika kita hidup dengan masa lampau, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, lalu kita sadar datang kepada Allah, Allah buka tangannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya ikhwah, Quran ini lengkap. Maka fikiran yang pertama adalah memikirkan ayat-ayat Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, lalu kemudian menghafalnya. Jangan hanya sekedar dibaca ya ikhwah. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Berarti pertemuan nanti kedua memikirkan tentang ayat-ayat kauni. Ini agak lebih luas, agak lebih panjang bahasannya. Ya. Karena ini bicara tentang alam, tentang fenomena, tentang apa yang menimpa diri kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Baik, kenapa ini? Ada pertanyaan tak? Ada. Ya, silakanlah. Waalaikumsalam. Menurut hasil penelitian umat Islam yang buta huruf Al-Quran ini lebih kurang 50%. Islam mengaku Islam tapi nggak bisa baca Al-Quran. Kira-kira ini apa sebabnya? Apakah cukup diwakili oleh surat Al-Ikhlas
1/3 Al-Quran bacanya dengan Al-Fatihah itu aja gitu. Sehingga untuk baca selanjutnya kurang tertarik gitu. Padahal 1 huruf 10 pahala, nggak tertarik juga. Padahal itu baca Al-Quran sebagai syafaat di akhirat juga kurang tertarik juga gitu loh. Di Ramadan untuk tamat hatam juga nggak tertarik juga. Kira-kira apa sebabnya Pak Ustadz? Apakah karena ini sunnah bukan wajib seperti sholat? Terima kasih Pak Ustadz. Yang bilang baca Quran nggak wajib itu siapa? Wajib. Belajar Quran itu wajib dan itu fardu ain. Bukan fardu kifayah. Bukan fardu kolektif yang bisa diwakili. Itu fardu ain. Setiap personel harus bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau antum tanya, kenapa orang jauh dari Al-Quran was sunnah? Itu baru bisa dijawab. Kenapa orang jauh dari Al-Quran was sunnah? Ini apa harus dijawab semua? 1, 2 ya lah ya. Yang pertama adalah karena adanya faktor at-taghrib. Tahu at-taghrib? Westernisasi. Disitulah umat jauh dari Quran. Orang, mohon maaf ya, jauh dari Al-Quran itu karena westernisasi. Dengan teknologi yang begitu canggih, orang lebih asik lihat handphone, nonton TV. Bahkan dianggap kalau yang datang dari Quran tidak ilmiah, yang ilmiah itu yang datang dari barat. Itu yang menyebabkan kita jauh dari Al-Quran. Jelas? Westernisasi itu banyak ya, cara bergaul, macam-macam. Itu yang pertama menjauhkan dari Al-Quran. Yang kedua, mungkin dakwah ini, ikhwah, saya tidak tahu ya, apa dakwah ini terbatas? Saya enggak, saya yakin dakwah ini semua kemana-mana. Ya. Nah, kalau begitu apa yang jadi persoalan adalah, nah, ada yang kedua namanya at-tashwih. Apa at-tashwih itu? Mencoba menghidupkan budaya lama, ya, atas nama kearifan lokal. Lalu umat jauh dari Quran. Ini kita nggak sadari. Ya, itu dulu lah ya. Jadi sekarang kalau gitu yuk kita bumikan Al-Quran ya. Quran itu dirasakan oleh siapa? Seluruh umat Muslim. Kayak di sini nih, akhi. Ya udah kita ngaji siapapun bisa masuk, datang. Ya kan gitu kan? Tak usah. Itu loh, akhi. Kira-kira begitulah. Islam ini datang menghilangkan kasta sosial. Bukan membuat kasta sosial. Itu penting untuk dipahami. Islam datang menghilangkan kasta sosial. Dan yang paling tidak diterima itu. Maka kenapa Abu Jahal mengatakan, masa saya mau duduk bersama dengan Bilal bin Rabah katanya, yang seorang budak. Islam menghilangkan sekat-sekat itu. Tak boleh lagi ada. Antum yang punya uang banyak, yang tidak ada uang adalah saudara antum. Antum yang punya jabatan, antum duduk yang mereka pekerjaannya yang mengumpulkan sesuatu yang kecil, dia adalah saudara antum. Kasta-kasta itu dihilangkan oleh Islam. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Bukan gender yang membuat kita mulia, bukan suku yang membuat kita mulia, bukan bangsa yang membuat kita mulia, tapi yang membuat kita mulia kedekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekat itu dihilangkan. Maka jangan pernah membuat sekat antum. Tayyib, antum punya duit. Kalau antum punya duit bisa. Kacau ini sudah. Fitnah terhadap agama. Tayyib, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.